Terima kasih Gembala yang baik. Malam hari ini kami semua ada di dalam hadirat Tuhan, di pertengahan minggu, di mana Tuhan sudah menyertai kami setengah minggu ini Tuhan. Dan hari ini kami kembali membawa hidup kami persembahkan di hadirat Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Bicaralah, nyatakanlah apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan. Dan biarlah malam ini kami semua diberkati Tuhan. Roh Kudus, ambil alih jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan boleh nyata bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman Tuhan. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan dulu. Suaranya baterai habis. Satu. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperhatikan kembali eksposisi kita dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga. Baik, ditampilkan ayatnya dan kita akan membaca bersama-sama teks firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih terus memperhatikan eksposisi kita dari kitab 1 Timotius ini. Dan hari ini kita sudah masuk di ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, memperhatikan ayat yang ketiga ini, ada 3 bagian besar yang akan menjadi pembahasan kita. Bagian besar yang pertama yaitu kalimat yang mengatakan meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia. Jadi Paulus kasih tahu sama Timotius, seolah-olah kalau bahasa yang lebih gampang diterjemahkan, Timotius, beta ini mau pi Makedonia, nah, begitu. Jadi dia sampaikan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Tentu saudara, maksud perjalanan Paulus ke wilayah Makedonia itu adalah sebuah perjalanan pelayanan, dan ini akan kita bahas sebentar. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam teks 1 Timotius 1 ayat 3 kita menemukan inti kalimat yang kedua, yaitu bahwa Paulus mendesak Timotius supaya tinggal di Efesus. Jadi ini nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Kenapa sampai Paulus harus mendesak Timotius tinggal di Efesus? Lalu pada bagian yang ketiga dari pembahasan kita nanti juga, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus ini menaruh perhatian yang sungguh luar biasa kepada jemaat yang ada di Efesus. Kenapa? Karena dia menemukan ada ajaran-ajaran lain yang mulai merasuki gereja di Efesus. Karena itu dia pesan sama Timotius, Timotius, ingat, saya suruh kamu tinggal di Efesus supaya menasehatkan orang-orang tertentu yang agar mereka jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Itu yang kita akan perhatikan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Baik, hari ini kita akan memperhatikan bagian yang pertama saja di bawah tema panggilan Makedonia. Saudara yang terkasih, ketika kita bicara soal panggilan Makedonia ini atau perjalanan Paulus ke Makedonia ini, maka ini cerita tidak bisa terlepas dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Saudara, nanti kalau saudara perhatikan ayat-ayat dari Kisah Para Rasul pasal 16 itu, kita menemukan bagaimana cerita kenapa Paulus berangkat ke Makedonia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kenapa Paulus berangkat ke Makedonia? Ini tidak kebetulan. Ini bukan asal-asal rancangan Paulus. Karena memang Paulus itu sudah berulang-ulang kali mau pergi ke Makedonia, tapi selalu saja ada halangan, selalu saja dicegah oleh Roh Kudus, selalu saja Tuhan tidak mengizinkan untuk si Paulus ini pergi ke Makedonia. Tapi suatu saat dalam Kisah 16 ayat 9 sampai 10 menerangkan bahwa Paulus akhirnya pergi ke Makedonia. Lihat Kisah 16 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama teks ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi pamitnya Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 3 itu karena ada panggilan, karena ada, saudaraku, penglihatan yang dinyatakan kepada Paulus, seperti ada seorang yang memanggil-manggil, suruh datang. Lalu melihat penglihatan itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa ini bukan main-main, ini adalah kerja kuasa Tuhan yang panggil Rasul Paulus untuk berangkat pergi ke Makedonia dengan tujuan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Dengan demikian, panggilan ke Makedonia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi juga pelajaran bagi kita semua hari ini. Ya. Panggilan yang Paulus alami pada waktu itu, ini juga menjadi panggilan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi bukti bagaimana penggenapan firman Allah, bahwa memang Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberitakan Injil kepada banyak orang. Lihat teks di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ya. Silakan diklik. Ya. Jadi yang pertama ini kita mempelajari bahwa Paulus pergi ke Makedonia ini untuk membuktikan ketaatannya kepada amanat agung atau perintah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi lambaian tangan atau orang yang diperlihatkan kepada Paulus itu tidak lain adalah bicara tentang Tuhan sendiri yang panggil, mari beritakan Injil untuk orang Makedonia. Sebagai bukti ketaatan itu, maka Paulus bilang sama Timotius, Timotius, aku mau pergi ke Makedonia. Ya, karena sekali lagi di sana ada orang-orang yang membutuhkan berita Injil. Di sana ada orang-orang yang sedang membutuhkan firman Tuhan, saudara. Maka Paulus harus berangkat ke Makedonia. Saudara juga bisa bandingkan dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Ini juga sama perintah Tuhan Yesus untuk kita menjadi saksi. Bukan hanya di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus buka mata rohani kita untuk melihat penglihatan yang seperti dilihat oleh Paulus. Kita harus membuka mata rohani kita untuk melihat penglihatan yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Makedonia itu adalah gambaran daripada jiwa-jiwa. Makedonia itu gambaran daripada orang-orang yang harus diselamatkan. Makedonia itu adalah gambaran dari orang-orang yang membutuhkan Injil Kristus. Itu Makedonia. Tapi adakah orang-orang yang melihat penglihatan itu? Atau hanya tutup mata saja jadi orang Kristen? Yang penting datang gereja, yang penting WL, yang penting singers, yang penting saudara ikut choir. Saudara, anak-anak semua, saya mungkin pernah memberi kesaksian di tempat ini. Ada seorang anak umur 8 tahun
yang saudara bersaksi untuk teman-teman di sekolahnya. Sampai saudaraku bukan hanya teman-temannya yang bertobat ya, tapi sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah dipakai Tuhan dengan penglihatan seperti yang dilihatkan oleh Paulus ini. Dia mengerti amanat pesan agung Tuhan. Jadi pesan agung Tuhan ini bukan berlaku hanya buat orang-orang besar. Anak-anak kecil pun bisa memberitakan Injil. Jadi kalau datang sekolah minggu hari Sabtu ceria itu, saudara dengar firman baik-baik. Supaya pulang bisa ceritakan kepada orang lain. Praktekkan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena tugas kita adalah memberitakan Injil. Tugas kita itu adalah menjadi saksi Tuhan. Itu tugas semua kita. Ya. Jadi itu penting. Kemarin selesai ibadat, saudara Mama Nia datang main-main lalu kemudian cerita. Itu bukan main-main itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak umur itu GG umur berapa? 3 tahun, tapi bisa bersaksi buat papa mamanya. Umur 3 tahun, ya. Saudara. Tapi dia bisa bersaksi, bersaksinya simple. Ya. Bapak, ingat jangan minum okeo, kalau sana masuk neraka. Itu Injil, itu Injil. Yang ngomong siapa? Umur 3 tahun. Mungkin waktu kita orang tua dengar, kita bilang, anak bodoh-bodoh mau omong ke seorang tua. Ya, tapi saya setuju mamanya bilang, itu anak dong omong dalam ketulusan hati mereka. Mereka omong dari saudaraku, apa yang mereka mengerti. Dia bisa kasih tahu. Kalau lihat bapak mamanya lagi bertengkar, dia bilang, jangan bakalayo, nanti masuk neraka. Nah, itu Injil. Itu Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi adik-adik semua, anak-anak semua ingat. Kalian bukan hanya sekedar ditempatkan Tuhan untuk ada menjadi choir ya, jadi singers, jadi WL, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemain musik ya. Nanti ibadat Sabtu ceria datang ibadat lalu pulang. Tidak. Tuhan mau perlengkapi kita semua, baik Pak Pendeta, baik semua jemaat, sampai kepada anak-anak. Kita harus membuktikan bahwa kita ini orang Kristen, anak Tuhan. Caranya apa? Mesti bersaksi. Di mana saja bersaksi tentang Tuhan. Nah, itu penting. Sebab kalau saudara tidak bersaksi, itu berarti saudara belum menjadi orang Kristen sesungguhnya. Ya. Makanya Yesus itu pernah mengeluh dalam Yohanes 14. Mari kita lihat teks ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 4 ayat 35, sorry. Yohanes 4 ayat 35. Ayo semua anak-anak choir baca ayat ini keras-keras dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Saudara, kalau Paulus itu tidak lihat itu tangan yang melambai di Makedonia, maka dia tidak akan pergi. Dan apa jadinya kalau Paulus tidak pergi? Orang Makedonia semua mati binasa. Tapi Paulus melihat Makedonia. Sekarang kita juga diminta, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu bicara soal jiwa-jiwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu ingatlah baik-baik, anak-anak Tuhan, semua kita pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita sebenarnya juga sedang mendengarkan panggilan Makedonia. Apa itu panggilan Makedonia? Panggilan untuk beritakan Injil. Panggilan untuk menjadi saksi. Panggilan untuk saudara dan saya menjadi orang percaya yang menyuarakan kebenaran, menyatakan firman, menyatakan sesuatu yang sungguh-sungguh. Itu panggilan Makedonia. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Paulus ke Makedonia? Itu bukti Paulus ingin melihat pertumbuhan pelayanan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Paulus itu pernah ke Makedonia 1 kali. Setelah itu saudara dia menangkan banyak orang di sana ya. Dia menangkan
Lydia, perempuan yang jual kain ungu, saudara, dia menangkan itu satu keluarga, Lydia. Lalu kemudian dia juga menangkan kepala penjara ketika dia ada di dalam penjara Makedonia, saudara, atau di Filipi. Dia menangkan itu kepala penjara. Dan masih lagi ada beberapa orang yang dia menangkan, saudara, di Filipi. Sampai akhirnya terbentuklah jemaat Filipi atau jemaat Makedonia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah Paulus memberitakan Injil dan dia pergi tinggalkan Makedonia, saudara dia masuk penjara di Filipi, di Makedonia itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kerinduan untuk tetap melihat jemaat di Makedonia itu tetap ada. Meskipun dia sekarang ada di dalam penjara. Itu kita bisa lihat dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Paulus itu punya kerinduan bukan hanya sekedar memenangkan jiwa di Makedonia, tapi dia rindu jemaat Makedonia atau jemaat Filipi itu sama ya. Makedonia dengan Filipi itu sama ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu mengalami yang namanya pertumbuhan, mengalami yang namanya, saudaraku, berdiri teguh dalam satu roh, sehati, berjuang untuk iman. Di bagian lain Filipi pasal 2 ayat 12 ditampilkan di AC Worship. Saudara, Paulus bilang begini, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 ya. Nanti sekali lagi semua anak-anak choir akan membaca ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 12 ya. 1, 2, 3. Ya, jadi Paulus bilang, kerjakanlah itu keselamatan dengan takut dan gentar, taat, saudara. Ya, terus mengalami pertumbuhan, bukan hanya saja waktu pertama kali Paulus ada di Makedonia atau ada di Filipi, tapi terus menerus kerjakan sampai tadi dikatakan, kalau aku datang kembali, aku melihat kamu hidup sepadan dengan Injil Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus punya panggilan Makedonia. Panggilan Makedonia itu yang kedua, sekali lagi bicara tentang bagaimana kerinduan ada pertumbuhan di dalam hidup ini. Ya saudara, kita merindukan ada pertumbuhan. Ya, semakin hari hidup sepadan dengan Injil, semakin hari hidup sesuai dengan kebenaran, berdiri teguh di dalam iman. Itu adalah kerinduan Makedonia. Itu adalah panggilan Makedonia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang Kristen tapi tidak pernah mau rindu bertumbuh, itu berarti kita ini belum memiliki kehidupan Makedonia itu. Jemaat Filipi itu jemaat yang bertumbuh di dalam iman. Jemaat Makedonia itu jemaat yang bertumbuh. Kalau saudara lihat, mulai dari kitab Kisah Para Rasul, kitab Filipi, nanti lagi dalam kitab 2 Korintus, jemaat Filipi itu selalu disinggung, atau jemaat Makedonia itu jemaat yang disinggung. Karena meski jemaat Makedonia itu miskin secara harta, ya, mereka itu tidak kaya harta, tapi mereka kaya rohani loh saudara. Mereka itu hidup susah, mereka itu hidup penuh dengan penderitaan, tapi hidup kerohanian mereka itu tidak kanak-kanak. Hidup kerohanian mereka itu tidak saudaraku, tidak mengalami yang namanya stagnan, tapi mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Lihat ini ayat 2 Korintus pasal 8, tampilkan di isi worship. Saudara terkasih, ini tentang jemaat Makedonia. Ya, mulai ayat 1 dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Kitab 2 Korintus pasal 8 mulai ayat 1. Ya, semua kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada. Ya, apa itu? Mari kita lihat ayat 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat, namun mereka apa? Jadi jemaat Makedonia itu miskin atau kaya? Semua jawab miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka miskin ini miskin harta. Mereka miskin ini tidak punya apa-apa, susah, menderita. Tapi mereka bukan miskin rohani. Rohani mereka kaya, rohani mereka luar biasa. Lihat ayat berikutnya 3. 1, 2, 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4, saudaraku, ayat 4, 1 Korintus 8, 1, 2, 3. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5, 1 Korintus 8, 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 6, saudara. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulai. Ini penting ayat 7, 8. 1, 2, 3. Maka sekarang seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam apa? Iman. Dalam apa? Perkataan. Dalam pengetahuan. Dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Wah, ini jemaat Makedonia. Makanya saudara, Paulus bilang, saya mau pergi ke Makedonia. Untuk apa pergi Makedonia? 1, pergi beritakan Injil. Tapi bukan hanya beritakan Injil. Yang kedua, saudaraku, Paulus melihat panggilan Makedonia itu luar biasa. Karena ada jemaat yang tambah hari mengalami pertumbuhan iman. Bukan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan iman. Saudara, bukan pertumbuhan jasmani, pertumbuhan iman, pertumbuhan perkataan, pengetahuan tentang firman. Tambah hari, tambah luar biasa. Saya berharap kita semua yang hadir malam hari ini, ya, seperti jemaat Makedonia. Ya, tambah hari, sekali lagi, ya, bersyukur kalau Tuhan tambahkan berkat jasmani, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, jangan miskin secara iman. Itu panggilan Makedonia. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan ini firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga ingatlah baik-baik, hari lepas hari jadilah orang Kristen yang terus bersaksi beritakan Injil. Tapi jangan lupa, jadilah orang Kristen juga yang mengalami pertumbuhan dari hari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur buat kebenaran ini. Haleluya.